Kemarin BP Marotta resmi mengangkat tirai untuk menandai dimulainya musim 2025-2026 Inter. Dalam konferensi pers perdana di Appiano Gentile, Presiden Nerazzurri duduk berdampingan dengan Christian Cifu, memaparkan ambisi, rencana, dan visi baru klub. Marotta membuka pidatonya dengan menegaskan prestasi luar biasa Inter dalam beberapa tahun terakhir, 7 trofi, 2 final Liga Champions dalam 3 tahun, dan konsistensi di puncak Serie A. Ia menekankan bahwa ini bukan hanya hasil kerja keras tim, tetapi juga dukungan penuh dari pemilik baru, Oaktree, yang berperan penting meski bekerja dalam diam. Selain menyoroti investasi besar untuk memodernisasi pusat latihan di Appiano Gentile dan proyek baru di Intralot, Marotta juga menegaskan ambisi klub untuk tetap bersaing di level tertinggi. Inter tidak boleh puas hanya masuk 4 besar, kami ingin menang. Itu adalah target nyata kami. Tentang Christian Cifu, Marotta menepis anggapan bahwa ia adalah pilihan kedua. Cifu mengenal lingkungan, nilai, dan para pemain. Itu adalah keunggulan besar. Kami bangga memilihnya. Marotta juga menyinggung soal transfer, terutama nama Ademola Lookman, yang dianggap cocok dengan proyek Inter meski masih terikat kontrak dengan Atalanta. Ia menambahkan bahwa dalam beberapa hari ke depan akan ada perkembangan penting terkait negosiasi. Tak hanya tim utama, Inter juga memulai proyek Inter U23 di bawah Stefano Vecchi, sebagai wadah melahirkan talenta muda yang siap memperkuat masa depan Nerazzurri. Menutup konferensi, Marotta menegaskan kembali bahwa Inter memulai era baru dengan keberanian, ambisi, dan tekad untuk terus berada di puncak. Christian Cifu menjadi sorotan utama di Bertraining Center, saat bersama BP Marotta resmi membuka musim 2025-2026 Inter. Dalam konferensi pers perdananya sebagai pelatih tim utama, Cifu membahas banyak hal penting, mulai dari filosofi permainan hingga ambisi klub. Cifu berbicara tegas, kami memulai dengan semangat yang tepat untuk menjaga Inter tetap kompetitif. Ekspektasi selalu sama, yaitu memberi identitas, loyalitas, dan gairah demi mencapai tujuan. Tentang kekuatan tim, ia menegaskan, tim ini telah membuktikan soliditasnya, bermain di 2 final Liga Champions dan 1 final Liga Eropa. Angka-angka hanyalah angka, yang terpenting adalah prinsip. Kami ingin agresif, bermain vertikal, seimbang, dan mendapatkan hasil melalui momen-momen penting pertandingan maupun musim. Soal mentalitas, Cifu menambahkan, kami tidak menoleh ke masa lalu, kami fokus pada masa kini untuk membangun masa depan. Tim ini punya tekad untuk tetap berada di puncak sepak bola Italia, Eropa, dan dunia. Terkait formasi, ia meluruskan, saya tidak pernah mengatakan akan bermain dengan 3 penyerang. Formasi hanyalah angka. 3-5-2 bisa berubah menjadi 3-2-5, 4-2-4, atau 4-4-2. Yang terpenting adalah interpretasi permainan, keberanian, agresivitas, dan memenangkan duel. Terakhir, soal tanggung jawab dan ambisi, Cifu mengatakan, bagi saya ini tantangan luar biasa. Inter telah memberi saya banyak hal, dan sekarang saya ingin membalas dengan dedikasi penuh. Perbedaan selalu ditentukan oleh para pemain. Tugas saya hanya menyampaikan ide, tapi merekalah yang menentukan hasil di lapangan. Kabar yang muncul dalam beberapa jam terakhir, bahwa Inter tertarik pada Mandela Keita, gelandang Parma, jika Christian Aslani dan Piotr Zielinski hengkang, kini mendapat konfirmasi dari luar Italia. Seperti dilaporkan oleh Sky Sports Swiss. Meski belum ada negosiasi konkret antara pihak pemain dan tim finalis Liga Champions tersebut, tampaknya transfer ini bisa terjadi secara alami setelah Inter berhasil memberi cukup ruang di lini tengah. Hal ini mengingat gelandang asal Belgia tersebut tertarik baik pada tujuan bergabung ke Inter maupun pada gagasan untuk kembali bekerja sama dengan Christian Cifu. Karena itu, diperkirakan faktor pribadi tidak akan menjadi hambatan dalam kasus ini. Namun, Parma tidak ingin kehilangan aset berharganya, terutama setelah penjualan Angelo Bonni ke Inter. Klub berjuluk Giallo Blu itu tak akan melepas pemain terbaiknya dengan harga murah dan bisa saja meminta hingga 20 juta euro termasuk bonus untuk menyelesaikan kesepakatan. Babak penjualan menjadi kunci utama dalam bursa transfer musim panas Inter. Seperti dilaporkan Tuttosport, target Nerazzurri adalah mendapatkan 15 hingga 16 juta euro dari penjualan Aslani, disertai rencana melepas Taremi, Sebastiano Esposito, dan Palacios. Dana itulah yang nantinya bisa membuka jalan bagi Inter untuk mencoba merekrut Giovanni Leoni.
Di lini belakang, ada kemungkinan pergerakan terkait Pavard, yang dibanderol setidaknya 25 juta euro dan hanya ingin bermain di klub elit Eropa, serta Bisek yang dihargai 35 hingga 40 juta euro. Jika salah satu dari keduanya hengkang, Inter akan mengalihkan perhatian pada De Winter. Namun, bek Genoa itu tidak dianggap sebagai alternatif bagi Leoni untuk posisi bek tengah. Ada satu kartu tambahan yang dimiliki Inter untuk mencoba meyakinkan Parma agar bersedia melepas Giovanni Leoni. Menurut La Repubblica, kartu itu adalah Sebastiano Esposito, yang nilai transfernya bisa secara signifikan menurunkan permintaan harga dari tim asal Emilia. Untuk mendapatkan bek muda tersebut, Parma meminta 35 juta euro, dan CEO Cherubini kini sudah pasrah dengan kemungkinan melepas sang talenta tahun ini. Namun, Sebastiano Esposito juga masuk dalam radar Cagliari. Sebuah opsi yang tetap disukai pihak Inter, karena dapat menghadirkan pemasukan segar ke kas klub. Luca Toni, dalam wawancaranya dengan La Gazzetta dello Sport, memberikan pandangannya soal peta persaingan Serie A musim ini. Menurutnya, Napoli asuhan Antonio Conte yang berstatus juara bertahan telah bergerak cepat di bursa transfer dengan tambahan bintang besar seperti Kevin De Bruyne. Inter memang berganti pelatih, namun skuadnya nyaris sama dan bisa semakin kuat bila sukses mendatangkan Ademola Lookman. Sementara Milan bersama Massimiliano Allegri akan diperkuat Luka Modric, pemain yang telah menorehkan sejarah dalam beberapa tahun terakhir. Adapun Juventus, kata Toni, harus memberi gas jika ingin mendekati Napoli dan Inter serta kembali bersaing merebut Scudetto. Soal ucapannya memberi gas, Toni menjelaskan bahwa penjualan beberapa pemain penting telah memperlambat pergerakan Juventus. Menurutnya, jika Vlahovic dilepas, maka Bianconeri harus mendatangkan 2 hingga 3 pemain besar sebagai pengganti. Saat ini, ia menilai ada jarak yang cukup lebar antara Juventus dan Napoli serta Inter. Namun Milan asuhan Allegri, tanpa keterlibatan di kompetisi Eropa, bisa fokus penuh pada Liga, sebuah keuntungan meski kehilangan atmosfer malam Eropa. Ketika ditanya soal top skor musim ini, sang mantan peraih sepatu emas mengaku sulit memberikan prediksi. Meski begitu, ia menjagokan 2 nama, Lautaro Martinez atau Moiskin. Dalam sebuah wawancara di radio-radio, Nando Orsi membagikan pandangannya tentang persaingan di papan atas menjelang musim depan. Menurut Orsi, Inter dan Napoli terlihat sebagai 2 tim yang memiliki tujuan jelas, yakni merebut kembali gelar Scudetto. Dan untuk Cifu, menurut saya, dia pelatih yang bagus. Namun, penting memberinya tim yang bisa meminimalkan kemungkinan ia membuat kesalahan. Francesco Pio Esposito dinilai masih membutuhkan 1 tahun lagi jauh dari Inter untuk menimba pengalaman, mungkin bersama klub Serie A, setelah 2 musim yang cukup sukses di Serie B bersama Spezia. Hal itu disampaikan oleh Ciccio Graziani melalui Radio Sportiva. Ia mengatakan, saat ini, perbedaan antara Esposito dan duet Thuram Lautaro bukanlah setingkat, tapi setinggi gedung pencakar langit. Usianya baru 20 tahun, dia harus bermain secara reguler. Menurut saya, tidak tepat jika hanya dijadikan alternatif, meski berada di belakang Lautaro dan Thuram bisa membuatnya banyak belajar. Namun, secara logis, akan lebih baik jika ia dipinjamkan 1 musim ke klub Serie A, lalu setelah itu kembali ke Inter sebagai pemain inti. Telenovela transfer dan Endo tampaknya sudah mendekati akhir. Penyerang Bologna yang sempat dikaitkan dengan Inter, dan menjadi incaran Antonio Conte setelah gagal mendapatkan Lookman, kini semakin dekat untuk meninggalkan Italia. Masa depannya kemungkinan besar akan berlanjut di Inggris bersama Nottingham. Menurut laporan Sky Sport, telah tercapai kesepakatan antara Bologna dan klub Inggris tersebut. Saat ini, pembicaraan sudah memasuki tahap akhir dengan hanya menyisakan detail-detail kecil. Nilai transfer mencapai 42 juta euro ditambah bonus. Selain itu, Bologna akan memperoleh 20% dari penjualan berikutnya, yang bisa bernilai sekitar 7 juta euro jika pemain dijual di masa mendatang. Granit Xhaka segera menjadi pemain baru Sunderland. Gelandang asal Swiss, yang sebelumnya juga sempat dikaitkan dengan Inter bila Calhanoglu hengkang, akhirnya melanjutkan karirnya di Premier League. Menurut Fabrizio Romano melalui akun X, kesepakatan telah tercapai antara semua pihak. Nilai transfer mencapai 20 juta euro dengan kontrak hingga 2027.
Bayer Leverkusen pun telah memberi lampu hijau bagi sang pemain untuk terbang hari ini dan merampungkan kepindahannya. Sebuah tambahan kekuatan baru untuk Gianpiero Gasperini. AS Roma resmi mengumumkan perekrutan Wesley dari Flamengo dengan status permanen. Sang pemain telah menandatangani kontrak hingga 30 Juni 2030 bersama klub ibu kota Italia. Wesley menjadi pemain Brasil ke-46 dalam sejarah Roma, dan akan mengenakan seragam kebanggaan Giallorossi bernomor punggung 43.